Halo pemirsa tvparlemen.com, bertemu kembali dengan saya, Stanika Sembiring dalam dialog khusus dengan tema RUU Jaminan Produk Halal dengan narasumber kita, Bapak Aceh Hasan Sazili. Beliau adalah anggota Komisi 8 DPR dari fraksi Partai Golkar. Apa kabar Pak Aceh? Baik, Alhamdulillah. Baik, Pak, ya kita akan membahas ini mengenai RUU Jaminan Produk Halal, Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa RUU ini sudah ada ya Pak ya, mulai dibahas sejak DPR periode 2004 hingga 2009. Namun hingga kini pembahasannya belum selesai. Menurut mohon maaf, untuk sejauh mana Pak pembahasannya saat ini? Iya, RUU Jaminan Produk Halal ini menurut kami di DPR ini menjadi sangat penting karena setiap warga negara itu punya hak untuk dilindungi. Dilindungi agar bisa mengkonsumsi makanan atau obat-obatan yang memang dirasa halal atau tidak dalam perspektif agama Islam. Nah, oleh karena itu tujuan pokok dari RUU ini sebetulnya adalah bagaimana warga Islam atau warga Muslim merasa bahwa mereka punya jaminan atas produk-produk yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh yang ada dalam masyarakat, bahwa itu bisa dikonsumsi secara halal. Nah, sejauh ini memang pembahasannya sudah semakin mengkerucut kepada persoalan-persoalan yang banyak yang sudah disepakati. Terutama saya kira dari filosofi kenapa pentingnya, urgensinya undang-undang ini semua sudah setuju. Hanya saja memang ada beberapa hal yang masih jadi perdebatan. Pertama misalnya tentang apakah kewajiban bahwa semua produk makanan atau obat-obatan tersebut itu adalah wajib dikeluarkan sertifikasi halalnya atau memang bersifat sukarela. Pertama itu ya, karena masing-masing di antara karakteristik itu punya implikasi. Punya implikasi. Misalnya kalau setiap produk itu diwajibkan untuk halal, maka ada pertanyaan dari yang lain, apakah misalnya apakah tidak bisa menimbulkan masalah bagi pengusaha-pengusaha kecil yang diwajibkan untuk produk halal itu atau tidak? Dalam faktor ekonomi mungkin maksudnya. Salah satunya adalah misalnya faktor ekonomi. Karena setiap makanan yang diwajibkan untuk dikeluarkan produk halalnya itu kan ada konsekuensi pembiayaan. Nah, pertama itu ya. Terus yang kedua adalah dari aspek kelembagaan. Siapa yang mengeluarkan kehalalan tersebut ya. Memang ada keinginan bahwa badan yang menangani jaminan produk halal ini ada yang menginginkan di bawah Kementerian Agama. Tapi DPR juga terbelah, ada yang menginginkan di bawah Presiden, ada juga menginginkan di bawah Kementerian Agama. Kenapa alasannya di bawah Presiden? Karena jaminan produk halal ini bukan hanya ansih menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, tetapi juga terkait juga misalnya dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, sehingga kalau Presiden di bawah Presiden maka koordinasinya bisa lebih cepat dan memiliki kekuatan hukum yang besar juga. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga misalnya soal peran MUI secara kelembagaan. Selama ini kan memang produk halal sertifikasinya oleh MUI. Nah, ada keinginan dari beberapa kalangan, kan kita ormas itu bukan hanya MUI, tapi juga ada misalnya NU, ada Muhammadiyah gitu ya. Sehingga dimungkinkan untuk dibuat semacam LPH, lembaga penjamin halal ya, dari kalangan di luar MUI gitu loh. Seperti swasta. Seperti kalangan swasta. Nah, pertanyaannya di mana peran MUI ketika ada lembaga-lembaga itu. Terus yang keempat misalnya tentang yang krusial itu adalah keterlibatan masyarakat di dalam proses penjaminan kelembagaan halal tersebut. Nah, hal-hal semacam ini memang masih menjadi perdebatan
di dalam di dalam pembahasan terhadap RUU produk jaminan halal tersebut. Iya, baik. Jadi di sini ada 4 hal ya Pak ya yang masih krusial seperti Pak Aceh. Baik. Ya, sebelumnya ini bahwa RUU JPH ini inisiatif siapa Pak? Apakah pemerintah atau DPR? Ini sebetulnya adalah salah satu inisiatif DPR. Iya. Karena DPR menginginkan agar ya itu tadi kembali kepada soal bagaimana warga negara, terutama warga negara Muslim yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia memiliki hak untuk dilindungi dalam hal mengkonsumsi produk-produk makanan halal itu gitu loh. Baik ya Pak Aceh, dialog nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus TV Parlemen.com.